A few moments later. Hydrolysis berasal dari kata hydro yang berarti air dan lysis yang berarti peruraian. Sehingga definisi hidrolisis garam adalah reaksi peruraian yang terjadi antara kation dan anion garam dengan air dalam suatu larutan. Tujuan praktikum ini dilakukan untuk menganalisis kesetimbangan ion dalam larutan garam dan melaporkan percobaan tentang sifat asam basa berbagai larutan garam. Alat dan bahan: 1 plat tetes, 2 pipet, 3 gelas kimia, 4 kertas lakmus, 5 larutan garam. Langkah-langkah: 1. Gunakan jas lab untuk menjaga kebersihan serta keamanan pada saat melakukan praktikum. 2. Menyiapkan pil tetes pada tiap kelompok. 3. Siapkan kertas lakmus berwarna merah dan biru, kemudian gunting kertas lakmus menjadi 4 bagian. 4. Letakkan potongan kertas lakmus ke dalam pil tetes yang sebelumnya sudah disiapkan. 5. Agar tidak tertukar, berikan label pada tiap kertas lakmus yang sudah disusun untuk ditetes dengan 4 cairan yang berbeda. 6. Teteskan cairan ke dalam plat tetes yang sudah ada kertas lakmus di dalamnya. Teteskan hingga 2-3 tetes hingga kertas lakmus terendam sempurna. 7. Setelah kertas lakmus menyerap cairan tersebut, kemudian tuliskan hasil perubahan kertas lakmus tersebut di LKPD yang sudah disiapkan. Berikut merupakan hasil percobaan dari kelompok kami. Pembahasan. Pada larutan 1, larutan garam merubah warna kertas lakmus biru menjadi merah. Hal itu menunjukkan bahwa nilai Ka lebih besar dari Kb hingga larutan bersifat asam, serta larutan terhidrolisis total karena terbentuk dari asam dan basa lemah. Pada larutan 2, larutan garam merubah warna kertas lakmus merah menjadi biru, menunjukkan bahwa larutan bersifat basa mengikuti spesies yang kuat, yaitu Na+, dan larutan terhidrolisis sebagian atau parsial karena terbentuk dari asam lemah dan basa kuat. Pada larutan 3, larutan garam merubah warna kertas lakmus biru menjadi merah, menunjukkan bahwa larutan bersifat asam, mengikuti spesies yang kuat yaitu Cl, dan larutannya terhidrolisis total karena terbentuk dari asam kuat dan basa lemah. Pada larutan 4, larutan garam tidak merubah warna kertas lakmus baik merah maupun biru. Hal itu menunjukkan bahwa larutan bersifat netral, yang terbentuk dari asam dan basa kuat sehingga larutan ini tidak terhidrolisis. Kesimpulan. Dari hasil praktikum, kami dapat menarik kesimpulan bahwa untuk memastikan sifat garam dari suatu larutan menggunakan kertas lakmus dapat dilihat dari perubahan warna pada kertas. Jika larutan merubah warna kertas lakmus merah menjadi biru, maka larutan bersifat basa. Jika larutan merubah warna kertas lakmus biru menjadi merah, maka larutan bersifat asam. Sedangkan jika larutan tidak merubah warna kertas lakmus, maka larutan bersifat netral. Selain itu, jika larutan terbuat dari asam kuat dan basa lemah atau basa kuat dan asam lemah, maka larutan terhidrolisis sebagian atau parsial dan sifat garam mengikuti spesies yang kuat. Jika larutan terbuat dari asam dan basa lemah, maka larutan terhidrolisis total dan sifat garam ditentukan oleh nilai Ka dan Kb yang lebih besar. Tetapi, jika larutan terbuat dari asam dan basa kuat, maka larutan tidak terhidrolisis dan sifat garamnya netral.